Recording is on. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan pembelajaran kita, di mana minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian Pancasrada. Nah, untuk saat ini, hari ini Bapak lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang contoh-contoh dari Pancasrada ya. Namun sebelumnya, terimalah salam pengenjali umat dari Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa ya. Semoga dalam pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Untuk salah satu murid Bapak ya, untuk Putu Meta, Bapak persilahkan untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Putu Meta yang telah memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini ya. Seperti biasanya Bapak cek kehadirannya untuk hari ini. Di sini Putu Meta hadir ya, kemudian Kadek Dila juga hadir ya. Nah, di sini akan Bapak lanjutkan pembelajaran seperti biasanya menggunakan PowerPoint ya. Nah, nanti di dalam penayangan PowerPoint Bapak harapkan kalian memperhatikan ya, menyimak dengan baik apa yang akan Bapak sampaikan ya. Juga Bapak harapkan kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya seperti buku, pulpen, dan penghapus ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, perlu juga diingatkan kepada orang tua siswa, saya harapkan untuk membimbing anaknya dalam proses pembelajaran ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu Bapak akan menayangkan PowerPoint ya. Anak-anak, apakah sudah melihat di layar kaca kalian? Sudah, Pak. Ya, ya. Tapi sudah semua ya. Nah, seperti apa yang Bapak bilang tadi ya, materi kita tentang contoh-contoh dari Pancasrada. Namun sebelumnya, sekali lagi, terimalah salam pengenjali umat. Om Swastiastu.
tabe selamat lingunalatai salam sujud karende malempang. Nah ini ya, contoh-contoh pengamalan ajaran Pancasrada. Yang pertama, contoh keyakinan akan keberadaan Sang Hyang Widi atau Widi Tattwa. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi adalah ajaran Pancasrada disebut, Bapak ulangi, keyakinan terhadap Sang Hyang Widi dalam ajaran Pancasrada disebut dengan Widi Tattwa atau Widi Srada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan pemerintah. Sedangkan tatwa artinya kebenaran, hakikat, kenyataan, filsafat, dan sifat kodrati. Jadi, Widi Tattwa adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau tunggal. Namun ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Ia berada pada segala yang ada di dunia ini. Sang Hyang Widi adalah Dia yang Maha Kuasa sebagai pencipta, kemudian sebagai pemelihara, dan memperalina segala yang ada di alam semesta ini. Sang Hyang Widi adalah asal mula dan kembalinya segala yang ada di alam semesta ini. Maka ia disebut dengan Sang Hyang Sangkan Praning Dumadi. Ya. Jadi karena kemahakuasaannya, ia dapat berada di mana-mana. Sebagai kewajiban bagi umat manusia untuk selalu sujud bakti kepadanya, meyakini kebenarannya, melaksanakan semua petunjuk kitab suci Weda. Seseorang yang terus-menerus memuja Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan memperoleh kebahagiaan hidup seperti yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita. Nah itu ya. Kemudian meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Tripramana. Nah, seseorang dapat meyakini keberadaan Sang Hyang Widi secara mendalam dapat dilakukan melalui ajaran Tripramana, yaitu agama Sabda Pramana, Anumana Pramana, dan Pratyaksa Pramana. Dengan agama Sabda Pramana, seseorang dapat meyakini adanya Sang Hyang Widi melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda. Apa yang disampaikan dalam kitab Weda itulah yang benar ya. Tidak terlalu diragukan lagi. Di samping itu, agama Pramana juga mengajarkan seseorang meyakini adanya Tuhan melalui dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang suci yang dipercaya tahu tentang Tuhan melalui penglihatan batinnya. Tuhan melalui penglihatan batinnya itu semua itu hendaklah dipercaya tanpa ada keraguan lagi. Seseorang dapat meyakini adanya Tuhan dengan Anumana Pramana melalui suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang ada, dan semuanya yang ada di alam ini tentu ada yang menciptakan ya dan mengaturnya. Semua itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya, dan pada akhirnya
timbullah kesimpulan bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi Wase. Meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui pratyaksa pramana, yaitu seseorang akan dapat meyakini adanya Tuhan dengan merasakan dan mengalami secara langsung. Hal ini dialami oleh para resi atau mahayogi yang sudah sempurna. Tuhan akan menampakkan dirinya kepada mereka yang mempunyai sabda untuk dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya itu ya. Jadi meyakini Tuhan dengan melalui Tri Pramana. Selanjutnya, contoh keyakinan akan Atma ya atau Atma Tattwa. Kata Atma ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan terkecil dari Parama Atma atau Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh makhluk. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut dengan jiwatman. Jiwatmanlah yang menghidupkan tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indra manusia tidak dapat bekerja tanpa adanya Atma. Mata tidak dapat melihat, ya. Jadi mata kita itu tidak dapat melihat ya tanpa adanya Atma. Lidah pun tidak dapat merasakan rasa jika tidak ada Atma. Kulit tak dapat merasakan rasa sentuhan. Dan semua tidak dapat berfungsi bila tidak ada Atma. Bila seseorang sudah memasuki usia tua, maka satu persatu indranya akan mati, seperti kuping menjadi tuli ya, rambut menjadi putih, mata tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi tubuhnya masih hidup karena Atma yang masih bersemayam dalam tubuhnya. Tetapi bila Atma sudah tidak bersemayam lagi dalam tubuh manusia, maka manusia akan mati. Bila badan terpisah dengan jiwatman, pada saat manusia mati, hanya badanlah yang hancur. Tetapi jiwatman tidak mati. Ia akan mengalami surga dan neraka sesuai dengan baik buruk perbuatannya. Jika Atma juga tidak selama-lamanya di sana, ia akan mengalami kelahiran kembali dengan mengambil wujud sesuai dengan perbuatannya ya. Nah itu contoh keyakinan akan adanya Atma. Kemudian Atma mempunyai sifat ya. Atma itu mempunyai sifat, ada 12 sifat. Yang pertama disebut dengan Acodia. Artinya tidak terlukai oleh senjata. Dua, adanya adiatnya, artinya tidak terbakar oleh api. Kemudian yang tiga, akledia, artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, acesia, artinya tidak terbasahi oleh air. Kemudian yang kelima, nitya, artinya abadi. Yang keenam, sarwagata, artinya ada di mana-mana. Kemudian yang ketujuh, stanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang delapan, acala, artinya tidak bergerak. Kemudian yang kesembilan, sanatana, artinya selalu sama. Yang kesepuluh, awyakta, artinya tidak dilahirkan. Kemudian yang ke-11 acintya, artinya tidak terpikirkan.
Kemudian yang ke-12 awikara, artinya tidak berubah, sempurna, tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Nah, jadi ada 12 sifat ya. Sifat Tuhan itu ya, ada 12 sifat. Kemudian yang ketiga, contoh keyakinan akan karma pala. Di mana karma pala ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi karma pala ini artinya hasil dari perbuatan seseorang. Manusia hidup selalu berbuat ya, karena berbuat atau bekerja adalah kodrat manusia didorong oleh kekuatan alam. Semua aktivitas yang kita lakukan, baik berupa pikiran, perkataan, maupun perbuatan, pasti mendatangkan akibat atau hasil. Baik buruk perbuatan itu ditentukan oleh hasil yang ditimbulkan. Akibat dari perbuatan itu, ada yang menyebabkan orang lain senang, dan ada juga yang menyebabkan orang lain susah atau marah. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik akan membawa hasil yang baik pula ya. Nah, kemudian demikian pula sebaliknya ya, perbuatan yang buruk mendatangkan hasil yang buruk. Akibat yang baik akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, misalnya lahir dalam keluarga yang rukun, kemudian lahir dengan wajah rupawan, lahir menjadi anak pintar dan dihormati. Kemudian sebaliknya, akibat yang buruk akan memberikan kesusahan dan kesengsaraan. Misalnya lahir di keluarga yang selalu kesusahan, miskin, sengsara, cacat, buruk rupa, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari keyakinan akan karma pala ya. Karma pala ini mempunyai bagian-bagian yang disebut dengan sancita karma pala, yang artinya perbuatan terdahulu yang belum sempat dinikmati maka akan dinikmati pada kelahiran sekarang. Kemudian bagian yang kedua yang disebut dengan prarabdha karma pala, yaitu perbuatan sekarang dinikmati secara langsung. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu perbuatan sekarang yang belum sempat kita nikmati, maka akan kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Kemudian di sini Bapak akan menceritakan sedikit ya, harap diperhatikan, menceritakan tentang perbuatan baik mendatangkan hasil yang baik, kemudian perbuatan buruk mendatangkan hasil yang buruk. Nah, di sini Bapak menceritakan tentang seseorang ya. Di suatu desa hiduplah seseorang janda dengan 2 orang anak perempuan, yang satu bernama Putri dan yang satunya bernama Murti. Sifat kedua anak ini sangat berbeda. Putri adalah seorang anak yang baik, rajin bekerja, dan penurut. Sedangkan Murti adalah anak yang malas, pesolek, culas, dan suka memfitnah. Pada suatu hari, mereka diberi tugas oleh ibunya untuk menumbuk padi dan menjemur sampai menjadi beras ya. Ibunya pergi ke pasar untuk menjual
hasil kebunnya. Putri dari pagi sudah bekerja, ya, memasak, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Sedangkan si Murti ini cuman diam saja, hanya mengaca, bersolek, dan malas-malasan. Setiap disuruh bekerja, dia selalu menolak. Sampai selesai Putri menumbuk padi dan sudah menjadi beras, Murti tidak mau membantu. Setelah selesai menumbuk padi, Putri pergi ke sungai, mandi sambil mencuci. Setelah Putri setelah Putri pergi mandi, Putri mengotori badannya dengan dedak di tempat Putri menumbuk padi. Sesampai ibunya di rumah, sepulang dari pasar, Murti mengatakan kepada ibunya bahwa dialah yang bekerja dari tadi. Sedangkan Putri hanya malas-malasan dan bersolek saja, tidak mau membantu. Ibunya terkejut mendengar dan marah. Sepulang dari mandi, Putri dimarahi oleh ibunya dan disuruh pergi dari rumah. Murti sangat senang hatinya melihat Putri dimarahi oleh ibunya. Putri menangis sedih, walaupun dia tahu dirinya difitnah oleh saudaranya. Tapi Putri tidak melawan. Justru dia mengikuti apa kata ibunya. Putri lalu pergi dari rumah dengan hati yang sedih. Dia berjalan tidak tentu arah. Dalam perjalanannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya dianugerahi keselamatan. Dan dia juga mendoakan ibu dan saudaranya hidup berbahagia di rumah. Diceritakan perjalanan Putri sampai di sebuah hutan. Di bawah pohon, Putri duduk beristirahat sambil menangis dan menahan rasa laparnya. Tiba-tiba datanglah seekor burung memberikan hadiah emas dan permata yang banyak kepada Putri. Burung itu berpesan jika Putri pulang, jangan pulang ke rumah ibunya. Sebaiknya Putri pulang ke rumah neneknya di desa. Akhirnya Putri pulang ke rumah neneknya sesuai pesan burung tadi. Diceritakan akhirnya Murti mendengar berita bahwa Putri tinggal di rumah neneknya, hidup bahagia dan kaya raya. Murti datang ke rumah neneknya untuk meminta bagian kekayaan Putri, tapi Putri tidak memberikannya. Pulanglah Murti dengan hati kecewa. Sesampainya di rumah, dia berkata, "Ibu, pukullah aku, marahilah aku akan pergi ke hutan agar aku mendapat kekayaan seperti Putri." Ibunya memukul Murti dan memarahinya. Murti merobek-robek pakaiannya dan mengotori dengan lumpur, lalu pergi ke dalam hutan, pura-pura menangis. Nah, datanglah seekor burung mendekatinya. Murti sangat senang dalam hatinya karena yakin akan diberi hadiah oleh burung itu, sama seperti Putri. Nah, burung itu berkata, "Aku akan berikan hadiah kepadamu, pejamkanlah matamu." Dengan senang hati, Murti memejamkan matanya, berharap akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Burung itu lalu mematuk badan Murti dan menghadiahi semua binatang yang berbisa seperti ular, lipan, kalajengking, tawon, dan lain-lainnya. "Sekarang bukalah matamu," kata burung itu. Setelah Murti membuka matanya, betapa terkejutnya dia tersengat semua binatang berbisa itu. Dan si Putri
menangis ya. Kemudian apa namanya? Dia berkata, ampun, ampun, maafkanlah aku. Aku berdosa. Demikian kata sambil menangis. Lama kelamaan bisa binatang itu masuk dan menggerogoti tubuhnya. Akhirnya Murti meninggal dunia. Demikianlah upah orang yang selalu berbuat buruk, menyebabkan orang lain susah dan sengsara. Nah, itu ya cerita tentang apa namanya, hukum dari karma pala ya. Kemudian Bapak lanjutkan kembali, yaitu contoh keyakinan akan punarbawa. Serada yang keempat dari agama Hindu adalah percaya adanya punarbawa, yaitu kelahiran yang berulang-ulang. Dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Secara rasio sangat sulit dibuktikan punarbawa itu karena berada di luar batas pemikiran kita. Oleh karena itu, ajaran punarbawa itu harus diyakini dengan keimanan. Kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini menimbulkan suka dan duka. Adanya kelahiran yang berulang-ulang disebabkan karena jiwatman masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi dan kematian selalu diikuti oleh kelahiran. Demikian sebaliknya, kelahiran selalu diikuti oleh kematian. Kelahiran, hidup dan mati secara berulang-ulang sesungguhnya itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kita pada kelahiran terdahulu. Karma atau perbuatan yang kita lakukan terdahulu akan menimbulkan bekas atau wasana yang melekat pada badan astral atau badan jiwatma. Dan inilah yang menimbulkan adanya punarbawa. Jika bekas-bekas itu adalah keduniawian, misalnya kemewahan, dendam, dan yang lainnya, maka jiwatman akan gampang ditarik oleh hal-hal duniawi itu, dan jiwatman mengalami kelahiran kembali ya. Kemudian contoh Pancasarada yang kelima yaitu keyakinan akan moksa ya. Jadi moksa merupakan serada yang kelima dalam agama Hindu. Moksa adalah tujuan terakhir ya. Moksa adalah tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Dalam kitab suci disebutkan Moksartam Jagadita Ya Caiti Dharma, yang artinya tujuan dari agama Dharma adalah untuk mencapai moksa atau moksartam dan kesejahteraan umat manusia atau Jagadita. Jiwatma mukti ini tercapai bila sudah bebas dari ikatan keduniawian. Tidak ada rasa senang dengan mendapatkan kesenangan. Demikian juga tidak merasa susah dengan mendapatkan kesusahan. Semua itu diterima dengan rasa bersyukur. Apapun yang dimiliki, kemudian apapun yang diterima, dia tetap dinikmati dengan senang hati ya, tidak pernah menyesali dapat kemewahan. Keinginan dan kemarahan, dia adalah orang yang bahagia, seperti bahagianya seorang anak
ketika mendapat hadiah dari orang tuanya. Itulah jiwatman mukti, yaitu moksa yang dicapai ketika masih hidup. Bila seseorang telah dapat melepaskan jiwanya dari keterikatan dengan objeknya keduniawian, dia hanya menemukan kesenangan di alam atmanya. Orang yang demikian itulah yang dapat menunggal atau menyatu dengan Tuhan, merasakan kebahagiaan terus-menerus tanpa diawali duka. Kemudian, jalan untuk menuju moksa. Nah, bagaimana cara jalan kita untuk menuju moksa? Ada 4 ya jalan untuk menuju moksa yang disebut dengan catur marga, di mana disebutkan di sini catur marga itu ada 4. Yang pertama disebut dengan bakti marga, kemudian karma marga, jenana marga, dan raja marga. Nah, bagian yang pertama bakti marga artinya cara atau jalan untuk menghubungkan diri Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, menggunakan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Seseorang yang menempuh jalan bakti marga, dia melakukan sujud bakti kepada Tuhan atas dasar kecintaannya yang suci murni serta tulus ikhlas. Kemudian yang kedua tadi bakti marga, di mana bakti marga ini yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang yang bekerja tanpa terikat oleh hasilnya, dia akan mendapat kesempurnaan. Nah, kemudian yang ketiga jenana marga, yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan berdasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan, terutama mengenai kebenaran dan pembebasan dari ikatan-ikatan keduniawian. Kemudian yang terakhir raja marga, yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan cara pengendalian pikiran dan konsentrasi melalui latihan-latihan tertentu dan berkelanjutan. Mengendalikan pikiran amatlah sulit karena pikiran tidak mengenal jarak, kemudian geraknya amat cepat, lebih cepat dari angin. Maka cara yang terbaik untuk mengendalikan pikiran adalah dengan cara berkonsentrasi atau pemusatan pikiran melalui latihan terus-menerus. Ya. Nah, jadi ada 4 jalan ya untuk mencapai atau menuju moksa. Nah, kemudian, demikianlah materi pada pagi hari ini yang dapat Bapak sampaikan ya. Kemudian Bapak kembali lagi ya. Nah, baik ya, untuk pembahasan tadi dapat dimengerti atau ada pertanyaan, Bapak persilahkan. Ya. Ada, Pak. Ya, Kadek Dila, Pak persilahkan. Tolong jelaskan kembali, Pak, tentang catur marga. Oh iya, betul ya. Baik ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Tolong jelaskan kembali tentang catur marga. Ya. Catur marga itu artinya tadi cara atau jalan untuk menuju moksa.
yang terdiri dari Bakti Marga, kemudian Karma Marga, Cenana Marga, dan Raja Marga. Ya, itu ya Kak Dila, paham? Ya, itu ya untuk menuju moksa tadi dengan ada 4 jalan ya yang disebut dengan Bakti Marga, Karma Marga, Cenana Marga, dan Raja Marga. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, itu Kak Dewi, silakan. Pak, bagaimana cara kita yakin dengan adanya Tuhan? Ya, bagaimana cara yakin dengan Tuhan? Pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Nah, cara kita meyakinkan dengan Tuhan di mana di dunia ini seperti binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, termasuk kita sebagai manusia adalah ciptaan beliau, ya, ciptaan Tuhan. Dengan adanya kita dan tumbuh-tumbuhan itu merupakan anugerah ya. Kita bersyukur kepadanya karena beliau sudah menciptakan kita. Bayangkan dengan tidak adanya beliau, maka kita pun tidak akan ada di dunia ini ya. Nah, beliau dapat kita rasakan ya, seperti ibaratkan angin. Kita percaya dengan adanya angin, walaupun kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk angin itu, ya. Tapi kita merasakan angin ya. Nah, jadi seperti itulah beliau, Tuhan Ide Sang Hyang Widi, diibaratkan seperti angin. Kita tidak dapat melihat beliau, namun kita merasakan ya. Ya seperti Bapak jelaskan tadi, semua yang ada di alam ini seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia seperti kita ini adalah ciptaan beliau. Nah, jadi hendaklah kita sebagai umatnya, sebagai umat Hindu harus mempercayai dan meyakini dengan adanya Ide Sang Hyang Widi. Ya, Putu Kartika Dewi, paham? Paham ya? Ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oh ya, kalau tidak ada, Bapak simpulkan materi kita tadi yaitu contoh-contoh Pancasrada. Yang pertama kita percaya kepada Widi Tatwa atau Ide Sang Hyang Widi Wase, kemudian percaya dengan adanya Atma tadi, percaya dengan adanya Karma Pala, percaya dengan adanya Punarbawa, dan percaya dengan adanya Moksa. Nah, kemudian cara atau untuk kita mencapai moksa ada 4 jalan tadi yang disebut dengan Catur Marga, terdiri dari Bakti Marga ya, kemudian Karma Marga, Jenana Marga, dan Raja Marga ya. Dapat dimengerti? Dapat dipahami, Nana? Dapat, Pak. Ya. Nah, kalau sudah paham, seperti biasanya untuk soal ya Bapak kirimkan melalui WhatsApp ya. Nanti tolong dikerjakan tugas yang telah Bapak berikan ya, dikerjakan dengan baik ya. Kemudian untuk orang tua siswa, bimbinglah anak-anak kalian dalam melaksanakan
pekerjaannya di rumah. Dan juga Bapak berpesan kepada kalian semua selalu menjaga kesehatan ya. Apabila bepergian dari rumah, ingat gunakan masker ya. Jadi Bapak harapkan jaga kesehatan kalian ya, supaya kita tetap bisa belajar ya untuk minggu depan. Nah, perlu Bapak ingatkan materi kita pada minggu depan yaitu tentang Dharma Gita ya. Harap Bapak juga kepada kalian baca-baca ya di buku pelajaran tentang Dharma Gita ya. Baik ya. Untuk materi kita pada hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah Bapak akhiri sampai di sini pertemuan kita ya. Kemudian akhir kata Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.